Halo Sobat pecinta burung lovebird dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Semoga channel ini dapat memberikan manfaat bagi sobat semua, khususnya untuk pemula yang baru menjalankan hobi memelihara burung lovebird. Jika sobat semua tertarik untuk berternak burung lovebird, ada baiknya untuk sejenak menyimak video ini, karena di video ini kami akan memberikan gambaran mengenai analisa biaya persiapan awal, analisa biaya perawatan, dan analisa biaya keuntungan yang akan didapatkan ketika menjual hasil anakan burung lovebird. Sebelum lanjut pada pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe supaya sobat semua tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Video tentang analisa biaya ini kami buat berdasarkan pengalaman selama kami berternak burung lovebird dengan menggunakan sistem kandang soliter, di mana satu jodohan diternakan di dalam satu kandang. Hal yang pertama harus sobat tahu bagi pemula, berapa biaya yang harus disiapkan di awal sebelum berternak? Jawabannya adalah, sobat bisa menghitung dari hal apa saja yang harus disiapkan di awal sebelum berternak. Hal yang harus disediakan sobat semuanya diantaranya sepasang burung lovebird yang sudah berjodoh dan kandang soliter lengkap dengan aksesorisnya seperti tangkringan, tempat makan, tempat minum, gelodok, dan bahan untuk sarang. Pada video ini kami akan memberikan contoh perhitungan ternak burung lovebird dengan satu jodohan saja, yaitu jodohan lovebird berjenis biru mangsi dan lovebird berjenis batman. Video ini dibuat berdasarkan perkiraan harga saat bulan Maret tahun 2021. Maka sobat semua yang baru akan memulai ternak burung lovebird harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai modal untuk membeli perlengkapan dengan perincian sebagai berikut. Satu set kandang soliter baru dengan harga Rp150.000. Satu buah gelodok kayu dengan harga Rp25.000. Satu jodohan burung lovebird berjenis batman dan biru mangsi dengan harga Rp400.000. Sarang burung lovebird dengan harga Rp5.000. Jika kita jumlahkan, maka modal awal yang harus sobat siapkan sebesar Rp580.000, atau kita bulatkan saja menjadi Rp600.000. Jadi dari persiapan awal bisa kita simpulkan bahwa untuk memulai ternak burung lovebird akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan dari contoh di atas, faktor yang akan membuat modal awal akan menjadi besar adalah dari jenis jodohan burung lovebird itu sendiri. Karena untuk jenis jodohan burung lovebird yang ada di pasaran harganya sangat bervariatif. Lalu bagaimana dengan biaya perawatan dan berapa biaya perawatan yang harus dikeluarkan oleh sobat semua pada saat akan memulai berternak burung lovebird? Sebelum masuk ke biaya perawatan, sobat semua sebaiknya harus mengetahui dulu tahapan-tahapan dalam proses berternak burung lovebird. Tahapan-tahapan yang umum yang akan dilalui pada saat berternak burung lovebird yaitu tahapan penjodohan atau proses kawin, tahapan bertelur, tahapan indukan mengerami telur, tahapan telur menetas, dan tahapan panen anakan. Dari masing-masing tahapan ada perkiraan perhitungan waktunya. Dan berdasarkan pengalaman kami, jika indukan lancar produksi, maka bisa diperkirakan lama waktu dari proses awal penjodohan sampai panen anakan usia 1,5 bulan dari telur menetas, bisa kami simpulkan sebagai berikut. Proses jodohan lovebird ke proses kawin membutuhkan waktu selama 10 hari. Proses kawin ke bertelur membutuhkan waktu selama 10 hari. Indukan bertelur ke proses indukan mengerami telur sampai telur menetas membutuhkan waktu selama 30 hari. Dan dari telur menetas sampai panen anakan umur kira-kira usia 1,5 bulan membutuhkan waktu selama 45 hari. Jadi, jika jodohan burung lovebird dari proses kawin sampai menghasilkan anakan burung lovebird yang bisa dipanen, maka akan memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 95 hari. Selama waktu tersebut, tentu ada biaya yang harus dikeluarkan, seperti biaya perawatannya. Lalu bagaimana dengan perhitungan biaya perawatannya? Perawatan dalam hal ini hanya sebatas pemberian pakan saja yang bisa dihitung. Pakan menurut cara kami yang harus disediakan adalah millet putih, kangkung atau bisa diganti dengan biji kuaci, pur ayam 511, dan vitamin untuk breeding. Lalu berapa banyak millet, kangkung, pur ayam 511, dan vitamin untuk breeding yang harus disiapkan oleh sobat semuanya berdasarkan lama perkiraan waktu ternak burung lovebird selama 95 hari.
Mari kita jelaskan satu persatu. Bahan yang hanya dibeli satu kali saja adalah vitamin untuk breeding, kangkung, dan pur ayam 511. Kangkung diberikan pada saat proses menaikkan birahi burung lovebird supaya cepat kawin, dan jika sudah kawin dan bertelur, pemberian kangkung dihentikan. Untuk pur ayam 511 hanya akan diberikan ketika anakan lovebird sudah menetas. Sementara untuk kebutuhan millet putih dalam sebulan bisa menghabiskan kurang lebih setengah kilo. Untuk pembelian millet, sobat-sobat bisa membelinya sebulan sekali atau langsung membelinya untuk kebutuhan selama 95 hari. Dan jika kita kalkulasikan besaran biaya berdasarkan kebutuhan pakan untuk waktu 95 hari, atau kita bulatkan lama waktu ternak sampai panen anakan menjadi 3 bulan, maka akan didapat perhitungan biaya sebagai berikut. Dari rincian tersebut, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk ternak satu indukan burung lovebird dari proses penjodohan sampai dengan panen anakan akan mengeluarkan biaya kurang lebih sebesar 60.000. Lalu bagaimana cara menghitung keuntungan dari ternak burung lovebird? Kita anggap contoh pada video ini yaitu ternak lovebird dengan indukan Batman dan biru mangsi. Untuk hasil anakan kita ambil yang terkecilnya saja, yaitu hanya menghasilkan satu anakan saja dari jenis lovebird Batman. Jadi jika indukan burung lovebird hanya menghasilkan satu anakan burung lovebird saja, dan untuk perkiraan harga anakan burung lovebird dengan jenis Batman jika terjual seharga 200.000, maka akan didapat perhitungan sebagai berikut. Jadi dari penjualan satu ekor panen anakan burung lovebird yang terjual, maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 140.000 per ekor untuk kurun waktu selama 3 bulan. Dan kalau kita hitung rata-rata untuk sebulan, keuntungan yang didapat sebesar 46.500. Dan jika dalam satu indukan dapat menghasilkan anakan lebih dari satu ekor, maka sobat semuanya tinggal hitung saja berapa keuntungan yang akan didapatkan. Dan untuk menghitung berapa lama uang modal bisa kembali, maka teman-teman tinggal kalkulasikan saja sendiri dari contoh hasil analisa yang kami jelaskan pada video ini. Lamanya uang modal kembali akan tergantung dari lancar atau tidaknya indukan produksi, jenis indukan yang diternakan, dan harga pasaran pun akan menentukan berapa lama uang modal akan bisa kembali. Nah, itulah kurang lebih penjelasan tentang analisa biaya ternak satu indukan burung lovebird dan analisa keuntungan yang didapat dari hasil ternak burung lovebird. Tentunya analisa ini hanya sebagai acuan saja, dan jika sobat semua mempunyai contoh indukan dengan jenis yang berbeda, harga pakan yang berbeda, dan lain-lain dari apa yang telah dipresentasikan pada video ini, maka sobat semua tinggal sesuaikan saja perhitungan analisanya dengan harga satuan yang sobat semua dapatkan. Jadi, kesimpulannya, untuk besaran analisa biaya ternak dan besaran keuntungan yang didapat akan tergantung dari jenis indukan burung yang akan diternak dan jenis anakan yang dihasilkan. Oke, demikian video singkat dari kami. Semoga dapat bermanfaat buat yang baru akan memulai ternak burung lovebird. Nantikan video-video kami selanjutnya, dan jangan lupa klik tombol like and subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya.